Kita jawab dulu, kita jawab dulu. Siapkan aja suaranya sambil menunggu. Semoga ayahanda tetap dalam keadaan sehat. Amin ya Rabb. Ampura ya Maulana. Bagaimana jika seorang bertaubat kepada Allah lalu mengulangi perbuatannya, lalu bertobat lagi, berbuat lagi, terus begitu? Apakah taubat kita diterima jika kita berbuat demikian? Pertama, itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Yang namanya taubah itu ada syarat-syaratnya. Antara lain al-azam an la ya'uda ila al-ma'siyah. Betul-betul komitmen dan berjanji tidak kembali berbuat maksiat itu lagi. Kan taubat juga ada syarat-syaratnya, ada nadam, menyesal. Harus ada penyesalan. Kalau diulang-ulang kayaknya tidak menyesal ini. Yang namanya menyesal, kapok dia menyesal pasti trauma. Tapi kalau diulang-ulang berkali-kali dia senang namanya itu dengan dosa itu, bukan mungkin dia menyesalinya, menikmati dosa namanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu bukan taubat. Itulah bedanya taubat dengan istighfar. Istighfar namanya ini. Memohon ampun saja. Tidak lain bertaubat dengan memohon ampun. Apa bedanya taubat dengan mohon ampun? Kalau mohon ampun, ampun ya Allah, diampuni sudah. Diampuni kok. Ampun ya Allah, diampuni lagi. Ampun ya Allah, diampuni. Insyaallah kita husnuzan sama Allah. Tergantung bagaimana kita. Kalau kita meremehkan, kalau kita mempermainkan, ya lain cerita, dosa besar sudah itu. Allahu a'lam. Semuanya kembali kepada Allah. Itu namanya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh. Beristighfarlah kepada Allah, maka Allah Maha Ghaffar, Maha mengampuni terus. Itu bedanya juga Ghaffar dalam Asma Husna ya. Ada Ghaffar, ada Tawwab. Betul kan? Ya, ada Ghaffar kan, ada Ghaffar kan? Ada Tawwab. Ghaffar artinya yang Maha mengampuni, Tawwab yang Maha menerima taubat. Apa bedanya? Beda besar. Beda besar. Kalau Ghaffar Allah mengampuni, Maha mengampuni titik. Terus kalau Tawwab apa? Allah mengampuni dan menjaganya dari kembali kepada dosa itu lagi. Jelas? Kalau Ghaffar Allah yang Maha mengampuni dosa. Tawwab Allah yang Maha mengampuni dosa sekaligus memvaksinnya dari kembali kepada dosa. Tameng dia, dikasih antivirus kan namanya anti dosa, dijaga dia dari kembali dosa, dia akan kembali lagi dia kepada dosa, dijaga sudah sama Allah. Itu namanya taubat. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan maghfirah dan bagaimana mendapatkan taubah dari Allah? Istighfar saja diampuni tapi nggak dijaga, makanya kita kembali lagi karena kita beristighfar sebenarnya belum bertaubat. Kalau bertaubat lain. Kalau bertaubat gimana caranya supaya Allah menerima taubat kita alias menjaga kita juga dari kembali kepada dosa? Baca ayatnya surat An-Nisa kalau tidak salah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, ya kan? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Wa idh zalamu walau annahum idh zalamu anfusahum, ketika mereka menganiaya diri mereka dengan dosa seperti ini, banyak dosanya. Seperti diisi pertanyaan ini. Apa yang mereka lakukan? Istighfar? Enggak. Salah cara itu. Bukan salah sih, tapi kurang ampuh. Astagfirullahaladzim, kurang ampuh itu. Siapa yang bilang kurang ampuh? Al-Quran langsung. Walau annahum idzalamu anfusahum, ketika mereka menganiaya, menzalimi diri mereka dengan dosa mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Itu yang pertama, langkah pertama yang mereka lakukan. Datang kepada Rasul supaya kita tahu beliau pintu segala-galanya, pintu nikmat, pintu rahmat, pintu taubat.
pintu surga, pintu kebaikan, pintu rezeki. Nggak ada. Apapun kebaikan, pintunya cuma satu sudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah rahmatan lil alamin, apa lagi? Rahmatan lawannya apa? Azab. Betul apa tidak? Maka di mana ada azab, ketersiksaan, kegundahan, kekacauan, perasaan, stres, pokoknya azab dengan segala bentuknya, ya. Maka di mana ada azab, maka di situ ada kejauhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenapa banyak baca selawat? Supaya dekat dengan beliau. Kenapa kita banyak bahas beliau? Supaya dekat dengan beliau. Mengapa kita banyak membaca tentang mengkaji tentang beliau? Supaya dekat dengan beliau. Mengapa kita maulid? Supaya dekat dengan beliau. Baca selawatan begini, baca maulid, berzanji dan lain-lain, supaya dekat dengan beliau. Karena kalau sudah dekat dengan beliau, maka berarti sudah dekat dengan rahmat Allah. Kalau sudah dengan rahmat Allah, apa lagi? Azab itu menjauh. Makanya kata Allah, ja'uka, datang dulu ke kamu wahai Muhammad, kalau mereka mau taubat ya. Ini kenapa ulang-ulang dosanya seperti ini? Dia salah cara bertaubat. Salah cara. Dia enggak datang kepada Nabi. Dia datangnya kepada siapa mungkin, Allahu a'lam. Ya. Datang kepada Nabi. Apa terus selanjutnya ayatnya? Fastaghfirullah. Baru yang kedua itu beristighfar kepada Allah. Ternyata istighfar kepada Allah itu nomor 2 itu, bukan nomor 1. Nomor 1 mana? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang berpikir berarti Allah nomor 2 kan? Nabi nomor sekian. Bodoh itu. Bukan soal nomor 1 nomor 2, tapi pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah. Itu masalahnya. Ja'uka fastaghfirullah. Terus wastaghfara lahumur rasul. Kemudian yang ketiga, Rasul itu beristighfar untuk kita, memohon kepada Allah ampun untuk kita. Simple. Datang kepada Nabi, istighfar kepada Allah setelah datang kepada Nabi, setelah diajarkan sama Nabi istighfarnya. Ada baiat, ini baca 70.000 kali ke istighfar. Diajarkan sama Nabi. Itu ampuh itu. Daripada kita istighfar sendiri, datang ke Nabi. Saya banyak dosa ya Rasulullah. Oh, ini baca istighfar. Itu caranya. Itu sejarah dan asal muasal yang namanya tariqah atau tarekat. Kenapa kita datang kepada aulia? Karena aulia ini para ulama adalah warathatul beliau adalah mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita datang kepada guru mursyid? Karena kita banyak dosa dan ingin membersihkan diri. Dan cara membersihkan diri, cara bertobat seperti itu. Datang kepada mursyid. Sebagaimana Allah mengatakan ja'uka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Datang kepadamu dulu, baiat dulu, cari mursyid dulu intinya. Ya mungkin kalau kita cari Nabi kan sekarang beda zaman, maka al-ulama warathatul anbiya. Bisa juga dengan memperbanyak sholawat. Kalau nggak dapat guru, banyak-banyak baca salawat. Apa katanya? Yang namanya as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayatu rabbi 'inda faqdil murabbi. Hidayatu rabbi 'inda faqdil murabbi. Salawat ini hidayah Tuhanku di saat tidak adanya murabbi. Di saat kesulitan mencari murabbi, guru mursyid, banyak-banyak baca salawat. Mudah-mudahan dengan salawat itu diarahkan kepada wali mursyid yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah ketemu bagus, saya langsung lapor, saya banyak dosa. Kasih istighfar. La wajadullaha tawwaban rahima. Apa hasilnya? Setelah proses itu ditempuh, la wajadullaha tawwaban rahima, maka mereka barulah menemui Allah dalam keadaan tawwaban rahima, sudah menerima taubat mereka. Ya, jadi ketika seperti ini maka sesungguhnya bukan taubat yang benar, yang memenuhi syarat. Bukan cara taubat yang tepat, makanya dia kembali lagi. Karena yang namanya taubat yang tepat pasti dijaga, dilindungi oleh Allah untuk kembali lagi.
Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diterima taubat kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi?